Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Gereja hati kesunyian, ketakutan datang. Namun ingatlah bahtera, jangan putus asa. Sampaikan sabda tumpuan harapan, kobarkan semangat juang, teguhkanlah iman. Walau berat pelayaran, tetaplah bertahan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Kami berdoa kiranya Bapa di sorga berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang telah mengilhamkan firman, akan juga menolong kami, mencerahkan pikiran kami, sehingga sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ingin supaya kami mengerti dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan karena itu kami memintanya. Dengarkan doa ini ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita kembali ke dalam seri eksposisi kitab 1 Yohanes. Kita sudah melewati beberapa bulan dan sampai saat ini kita sudah sampai ke dalam pasal yang ke-5. Kenapa 1 Yohanes? Karena 1 Yohanes di dalam seluruh ceritanya menggambarkan pergumulan daripada sebuah gereja Tuhan dengan segala dinamika yang terjadi dan tentang bagaimana Allah memelihara gerejanya itu. Nah, saudara, kita sampai dalam pasal yang ke-5 dan mari kita membuka bagian tersebut. Kita membaca 5 ayat yang ada di sana bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi. Perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini adalah bagian terakhir daripada surat 1 Yohanes ini. Sepertinya Yohanes sedang ingin merangkum kembali semua kisah atau semua pergumulan, semua catatan, semua poin-poin penggembalaannya kepada jemaat di Efesus ini. Jemaat ini adalah jemaat yang begitu besar dan begitu kaya. Jemaat ini juga adalah jemaat yang banyak sekali hamba Tuhan yang besar yang melayani di sana. Dan jemaat ini juga adalah jemaat yang paling banyak diterpa oleh ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat yang sangat mirip dengan kekristenan. Kita sudah pernah membahas hal tersebut. Ya, ajaran ini disebut sebagai gnostisisme, ya gnostik. Ya, dan saya tidak akan mengulangi pembahasan itu, dan ajaran ini begitu merasuk ke dalam setiap sisi dan sendi kehidupan daripada gereja Tuhan. Kenapa? Seakan-akan Tuhan tidak menjaga dan memelihara gerejanya di dalam kondisi seperti ini.
Kita mengingat Tuhan Yesus yang berbicara, Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa di sorga sebelum ia mati di salib. Dalam doanya secara khusus dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu, ia berdoa dan berkata, "Aku tidak meminta kepadamu Bapa supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi aku hanya minta engkau untuk menyertai mereka saja." Maka Tuhan Yesus di dalam pelayanan pemeliharaannya meminta Bapa di sorga menjaga mereka, memelihara mereka. Sebab apa yang mereka akan terima adalah sama persis dengan apa yang Tuhan Yesus terima daripada dunia ini. Dunia tidak menyukai kebenaran, dan sepanjang kebenaran itu diberitakan, pasti ada ketidakbenaran yang mencoba untuk masuk dan mencoba untuk mengelabuhi, membuat kabur kebenaran itu. Di mana gereja ada, selalu di situ akan ada ajaran sesat. Di mana gereja muncul, selalu ajaran-ajaran palsu itu akan masuk dan mempengaruhi kehidupan daripada gereja Tuhan. Lalu kenapa Tuhan tidak menjaga dan memelihara, melindungi? Cara perlindungan Tuhan adalah ia memelihara gereja Tuhan. Sehingga saudara-saudara, jikalau kita berdoa, Tuhan dalam semua pergumulan kita, maka doa kita adalah, bolehkah aku melihat Tuhan yang memelihara hidupku? Bukan berdoa untuk mengatakan, angkat, lepaskan aku daripada semua kesusahan ini. Bukan minta supaya Tuhan cabut semua kesusahan yang ada. Tapi mintalah supaya Tuhan tolong saya melihat pemeliharaan Tuhan. Sebab ini yang sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Ia berkata, aku tidak meminta engkau mengangkat mereka dari dunia ini. Padahal ia tahu bahwa para murid akan mengalami kesusahan setelah Yesus ditangkap, dibunuh, dan akan mati di kayu salib. Para murid pasti mengetahui apa resikonya, dan mereka mendengarkan doa yang Yesus katakan, yaitu aku hanya minta Tuhan pelihara mereka saja. Tentu saja ini seperti sebuah doa yang begitu kejam. Bukankah seorang bapak akan mempunyai kecenderungan untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak mengalami kecelakaan? Tetapi apa yang kita dengar dari doa atau kalimat doa Tuhan Yesus adalah, biarkan mereka di situ dan biarkan mereka melihat bagaimana engkau memelihara mereka. Jadi perhatikan baik-baik. Berdoa ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami kesusahan, ketika engkau mengalami suasana hati yang syak atau apapun itu, maka doamu adalah, Tuhan buat saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ia mendengar doa itu dan dia berkenan kepada doa itu, sebab itu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ya, minta supaya Tuhan tolong kita mendapatkan mengerti di mana Tuhan memelihara. Dan inilah yang kemudian Yohanes alami dan Yohanes lihat. Setelah semua murid yang lain sudah tidak ada lagi di dalam dunia, tinggal dia seorang. Dia menjadi satu-satunya yang sisa daripada semua murid yang ada. Dan dia sekarang sedang berhadapan dengan sebuah jemaat yang begitu besar, yang diterpa oleh beragam macam daripada ajaran sesat, yang membuat bingung daripada gereja Tuhan. Dan dia melihat tentang bagaimana Tuhan memelihara gerejanya. Ya, Tuhan tetap membiarkan ajaran-ajaran itu masuk ke dalam gereja. Untuk apa? Memurnikan gereja Tuhan. Ya, untuk memisahkan antara apa yang benar dan apa yang tidak benar. Supaya terlihat dengan jelas manakah yang betul-betul domba dan manakah yang betul-betul kambing. Manakah yang betul-betul gandum dan manakah yang betul-betul ilalang. Proses rohani ini akan terjadi di dalam pemisahan yang Tuhan lakukan. Dan Yohanes berkata, di dalam seluruh hidupnya, di dalam masa tuanya, pasti dia diliputi dengan perasaan cinta yang sangat mendalam kepada gereja Tuhan. Ini yang dia mengerti juga. Ini yang dia pahami juga dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berkata tentang jemaatnya yang dia, tentang murid-murid yang dia kasihi,
tentang bagaimana dia memberikan nyawanya kepada mereka. Lalu kemudian Paulus pun juga menangkap prinsip ini dan dia berkata, kasihilah seperti Tuhan Yesus mengasihi akan jemaatnya. Dalam Efesus pasal yang kelima, seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, maka demikianlah suami mengasihi istrinya. Poin yang saya soroti adalah seperti Kristus mengasihi jemaatnya, maka Tuhan sangat cinta kepada jemaatnya. Dan ini menjadi prinsip penting daripada semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita dapat melayani tapi tidak punya rasa cinta. Kita dapat melayani tapi menjadikan jemaat menjadi objek pelayanan belaka. Tuhan Yesus berkata tidak demikian. Kalau engkau melayani, engkau harus mencintai jemaatmu. Mencintai domba-dombamu. Itu berarti totalitas daripada seluruh pikiran, emosi, dan tindakan dipersembahkan untuk pekerjaan pelayanan ini. Dan itu yang Yohanes lakukan. Dia dengan tubuh yang sudah renta, dengan sisa sendiri, dia menuliskan surat penggembalaan tersebut. Satu demi satu dia menilai aspek doktrinal. Jemaat Efesus, engkau menjadi orang Kristen, maka salah satu hal yang engkau harus lewati adalah ujian doktrinal. Ujian doktrinalnya apa? Engkau harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dan di dalam seluruh bagian ini kita melihat ada 5 kriteria yang Yohanes kemukakan. Di dalam penggembalaannya, di akhir daripada suratnya, dia perlu mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini. Kalau kita sudah melewati atau jemaat itu sudah melewati seluruh peristiwa rangkaian panjang sekali, pergumulan dan berbagai macam gonjang-ganjing yang terjadi dalam gereja Tuhan, maka Yohanes mengatakan, aku perlu mengingatkan jemaat ini sekali lagi tentang siapakah orang percaya itu. Kriteria apakah yang harus ada di dalam hidup setiap orang percaya. Dia perlu mengingatkan sekali lagi. Padahal jemaat ini adalah jemaat yang sudah lama, jemaat yang sudah established, jemaat yang sudah kokoh dan sudah menjadi berkat besar dalam kehidupan banyak gereja Tuhan di daerah itu. Tapi perlu diingatkan lagi, perlu di-refresh lagi. Dan Yohanes berkata, ada 5 kriteria di dalam pasal 1 sampai pasal yang kelima ini. Siapakah orang percaya itu? Yohanes berkata, orang percaya adalah kriteria pertama, dia yang lahir dari Allah. Yang kedua adalah dia yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang keempat, dia adalah orang yang melihat ketaatan sebagai sesuatu hal didasarkan oleh cinta, sehingga mengatakan perintah-perintah Allah itu tidak berat. Dan yang kelima, mereka adalah orang yang berkemenangan di dalam iman. 5 ini harus ada menjadi kriteria orang percaya. Ya, sebab setelah seluruh terpaan daripada ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja saat itu, mungkin sekali ada banyak orang mulai bertanya-tanya, kalau begitu siapa ini orang Kristen? Sebab antara lalang sama gandum mirip sekali. Mirip benar, siapakah yang berhak untuk menentukan kamu lalang atau kamu gandum? Inilah metafora yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sangat mirip, karena itu perlu ada penjelasan, perlu ada kriteria, perlu ada hal-hal yang menjadi ciri khas siapakah orang Kristen itu. Nah, saudara, berarti orang Kristen bukanlah seseorang yang dapat membuat pernyataan pengakuan tentang Kristus berdasarkan imajinasi atau berdasarkan daripada pendapat pribadi. Ya, kita dapat melihat ada orang-orang di sepanjang abad dan tempat untuk mengemukakan, aku kenal Tuhan berdasarkan keakraban yang aku coba bangun di dalam kehidupan kerohanianku. Merasakan kedekatan dan eksklusifnya relasi antara aku dengan dia. Ya, ini adalah hal yang banyak orang percaya mencoba kemukakan. Ini tanda bahwa aku adalah orang yang menjadi orang Kristen. Tapi Yohanes bilang tidak.
Orang Kristen adalah orang yang dapat membuat pernyataan pengakuan doktrinal tentang siapakah Yesus dan apakah yang menjadi pekerjaannya. Sehingga saudara, kalau seorang ditanya, apakah kamu orang Kristen di dalam gereja seperti ini, maka saya percaya. Semua akan berkata, ya. Semua akan mengatakan saya adalah orang Kristen. Tapi mari kita melihat rujukan daripada kebenaran yang ditulis oleh Yohanes. Ia pasti memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi dalam jemaat Efesus. Dia memperhatikan dan kemudian dia mengatakan bahwa harus ada kriteria yang jelas. Sebab sekarang gereja Tuhan sudah dimasukin oleh banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya membawa jemaat kepada pengakuan bahwa Yesus bukan Allah. Dan itu sangat menakutkan. Karena itu Yohanes berkata, aku perlu mentegakkan kembali akan otoritas kebenaran di dalam gereja ini. Dan itu menjadi semacam standar untuk semua gereja Tuhan sepanjang abad dan tempat. Semua orang percaya dalam gereja Tuhan harus mengetahui kriteria ini. Dan gereja harus mempertahankan kriteria ini. Sebab di mana gereja ada, di situ ajaran sesat pasti ada. Jangan berharap kalau gereja itu akan suci daripada segala ajaran sesat. Gereja pasti akan menjadi sumber ketertarikan orang-orang ini masuk dan kemudian mengajarkannya. Kenapa demikian? Karena ada sosok Kristus yang diberitakan di dalamnya. Maka gereja ingin, orang-orang sesat ini ingin masuk dan kemudian merusak gereja Tuhan. Kenapa demikian? Sebab setan pasti tidak menyukai akan gereja itu bisa establish di dalam pemeliharaan daripada Allah. Nah, ada 5 kriteria yang saya kemukakan tadi dan itu yang akan menjadi pembahasan kita dalam khotbah hari ini. Mari kita akan melihatnya satu persatu. Hal yang pertama itu dicatat di dalam pasal yang pertama. Yohanes langsung memulainya dengan pernyataan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Dan ini harus menimbulkan daya tarik kepada siapapun yang mendengar atau membacanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dan dia berkata kriteria pertama muncul di sana, lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Memang semua orang pasti akan mengatakan aku percaya kepada Kristus. Tapi pertanyaannya adalah apakah engkau pernah lahir dari Allah? Nah, mari kita lihat hal pertama ini. Istilah lahir dari itu adalah sesuatu hal yang sangat familiar sekali di dalam hidup Yohanes. Dia yang menuliskan itu di dalam Injilnya. Ya, dan beberapa kali dia mengulangi kalimat-kalimat lahir dari, kelahiran kembali, atau kalimat-kalimat yang mirip seperti demikian. Dia adalah orang yang dari tangannya ditulis kalimat dan ide atau konsep kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus tentang inilah hidup Kristen. Kelahiran kembali adalah salah satu aspek penting pada bagaimana kita memulai atau memahami hidup Kristen itu apa. Hidup Kristen itu dimulai atau hidup percaya itu dimulai dengan peristiwa lahir dari. Saudara, istilah lahir dari Allah yang Yohanes katakan di dalam pasal 1 ayat 1 ini dia dapat diterjemahkan dengan kalimat yang lain, yaitu telah lahir dari Allah. Ini terjemahan yang lainnya. Maka kalimat itu langsung mengindikasikan posisi pasif daripada setiap orang percaya. Kamu menjadi orang Kristen bukan karena kamu mau. Kamu bukan menjadi orang Kristen bukan karena kamu tertarik. Bukan demikian. Semua itu ada di belakang. Tapi hal pertama yang Yohanes katakan adalah kamu menjadi orang Kristen karena kamu telah lahir dari Allah. Maka di sini kita melihat tentang orang percaya itu akan mengalami 2 model kelahiran. Kelahiran pertama adalah pada waktu kita lahir sebagai seorang manusia di dunia. Dalam sebuah keluarga kita lahir dan kemudian kita diberi nama. Kita tumbuh sebagai seorang anak dan kemudian menjadi dewasa. Itu adalah lahir di dalam dunia. Tapi Yohanes berkata ada ide rohani bahwa
Orang percaya adalah orang yang lahir kembali. Lahir kembali itu seperti apa? Dan Yohanes berkata, orang ini adalah orang yang telah lahir dari Allah. Berarti ada model kelahiran yang lain daripada kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama itu adalah kelahiran secara fisik. Kita memiliki darah dan tubuh yang dapat terlihat. Tapi yang disebut sebagai kelahiran rohani itu ada sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang bersifat rohani. Adalah pekerjaan Allah yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Ini adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah kelahiran yang membawa seseorang itu hidup di dalam kerajaan Allah. Sebab di dalam kelahiran fisik kita semua lahir sebagai orang yang berdosa. Dan kita adalah secara status adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan kita mati secara rohani di hadapan Dia. Siapakah yang dapat menghidupkannya? Pasti harus Allah sendiri. Dan bagaimana kita memahaminya? Dan itu sebab Yohanes sangat tertarik untuk menceritakan ulang peristiwa ini. Karena sebelumnya dia pernah menceritakannya dalam kitab Injil. Ya, dalam kitab Injil tentang apa itu kelahiran kembali. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, dia menulis tentang sebuah peristiwa. Peristiwa pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang pemimpin daripada agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Mari kita lihat apa yang dipercakapkan dan topik apa yang menjadi perbincangan pada waktu itu. Nikodemus itu bukan seorang kaleng-kaleng. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang pengajar Israel. Seorang yang mempunyai sebuah jabatan pengertian yang begitu tinggi. Sangat dihormati oleh masyarakat dan memiliki hidup moral yang sangat perfect. Ya, mungkin satu tingkat di bawah kesempurnaan. Nah, saudara, dengan seluruh label yang menempel ini ingin menunjukkan bahwa Nikodemus ada seorang yang sungguh-sungguh memikirkan tentang dua hal, yaitu bagaimana aku bisa melihat kerajaan Allah, dan yang kedua, bagaimana aku dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini dua topik penting yang nampaknya membebani pikiran Nikodemus sepanjang hidupnya. Saya mengatakan bahwa dia adalah orang yang betul-betul mengejar sebuah hidup kesempurnaan. Dia mengerti tentang Allah, dia mengerti tentang hukum Taurat, dia mengerti tentang tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat. Dia mengerti dan dia adalah orang yang semenjak mungkin masih muda dia bekerja dan dia betul-betul berusaha untuk disiplin sedemikian rupa dengan begitu ngotot dan begitu ngoyo untuk mendapatkan sebuah proses bahwa aku berharap aku dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang dilakukannya. Dia berusaha dengan begitu keras dan akibatnya saudara-saudara dia sampai kepada satu puncak prestasi tertentu. Puncak prestasi apa? Mari kita perhatikan. Dia disebut oleh Tuhan Yesus dia adalah seorang pengajar Israel. Pengajar Israel berarti dia seorang paling sedikit kalau saat ini adalah guru besar. Guru besar sekarang kira-kira gelarnya apa kalau guru besar? Profesor bukan? Maka coba kalau kita taruh nama itu, deretan gelar itu dalam nama Nikodemus, maka mungkin dia akan disebut sebagai Profesor, Doktor Nikodemus, MP, Master. Mungkin deretannya begitu panjang sekali. Dan itu hanya ingin membuktikan kesungguhan daripada dia. Ya, dia sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mentaati, sungguh-sungguh melakukannya. Sampai kemudian ada sebuah pengakuan bahwa engkau adalah guru daripada seluruh Israel. Pengajar dari suatu bangsa. Luar biasa pencapaian ini. Sekali lagi saudara, semua pencapaian ini ingin menunjukkan bahwa dia sangat sungguh-sungguh melakukannya. Lalu kemudian dia adalah pemimpin agama daripada majelis Sanhedrin itu. Ini juga bukan majelis yang sembarangan. Salah satu kriteria yang ditentukan adalah harus memiliki moral yang begitu tinggi sekali. Kita ingat satu kali
murid-murid Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah lalu kemudian makan. Lalu beberapa orang Farisi melihatnya dan berkata, dan kemudian mengkritik Tuhan Yesus dan berkata, kenapa murid-muridmu makan gak cuci tangan? Kalau kita membaca hari ini kita akan berkata, what's wrong with that? Bukankah kita ketika makan tanpa cuci tangan itu suatu hal yang biasa, bukan? Ya, mungkin pada waktu kecil kita diajarkan kalau makan cuci tangan dulu. Ya, tapi lama-kelamaan kita akan berkata, ada masalah apa ya? Saya juga nggak pegang kotor-kotor amat. Dan kalau sudah makan, langsung argumentasi medis kita muncul. Makanan sudah masuk di lambung pasti beres semuanya. Begitu kan? Kita lihat makanan langsung ambil. Lihat makanan langsung ambil, gak usah cuci tangan. Dan itu mungkin akan mengganggu akan kenyamanan sebagian orang. Apalagi kalau misalnya mau ambil makanan pakai tangan, ambil ini nggak jadi. Pegang lagi yang lain nggak jadi. Pegang lagi yang lain nggak jadi. Saya jengkel lihat orang ambil makanan modelnya pegang. Ini empuk apa enggak, pindah ini agak keras, ini apa enggak, ini agak keras. Terus saya mau dalam hati berkata, lu siapa yang mau makan sisa kamu pegang-pegang itu? Tanpa disadari standar moral kita berjalan, bukan? Siapa yang mau pegang bekas yang kamu makan? Itu sebab saya mengajari anak saya, kalau ambil, sudah ambil, makan. Keras apa enggak keras, enak apa enggak enak, itu sudah kamu ambil. Paling tidak masukin kantong kalau kamu enggak suka. Gitu. Masa pegang ini, ganti gitu, pegang ini, pegang ini, pegang ini. Ngelihat gitu sudah ilfil saya. Begitu. Nah, kita kembali ke dalam teks kita, Nikodemus adalah orang yang dengan moral tinggi dan ada pengakuan daripada rekan-rekan sejawat yang mungkin pada waktu dalam pemilihan ketua majelis mereka akan berkata sepakat dengan suara bulat, pilih dia. Jadi dia bukan kaleng-kaleng. Secara pengetahuan begitu tinggi, secara moral begitu tinggi, itu pencapaian daripada dia. Pencapaian daripada dia, dan malam hari itu dia datang kepada Kristus. Dia datang dengan sebuah kebutuhan. Aku ingin melihat, aku ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita memakai ilustrasi misalnya, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria atau perempuan yang kedapatan berzina, kita akan berkata betul, perempuan ini memang perlu lahir baru. Tapi Yohanes memakai gambaran atau cerita Nikodemus. Untuk apa? Untuk mau berkata, semua upaya dan prestasi tertinggi daripada seseorang, apakah itu di luar daripada agama maupun dalam agama, maka itu tidak cukup. Sebab kelahiran kembali itu tidak ada di dalam domain semua itu. Tapi ini adalah mutlak pekerjaan daripada Allah. Nikodemus datang dan Yesus tahu pergumulan apa yang sedang ia hadapi. Itu sebab Yesus langsung menanggapi perkataan daripada Nikodemus. Saudara-saudara, Nikodemus sekali lagi dia mengamati Yesus. Dia membuka pembicaraan dengan berkata, Guru, aku tahu bahwa engkau adalah seseorang yang dari Allah. Sebab tidak mungkin seseorang melakukan banyak mukjizat itu jikalau Allah tidak menyertainya. Jadi dia buat kajian, dia buat survei, dia buat penelitian. Siapakah Yesus itu? Dan dia sampai kepada kesimpulan Yesus dari Allah. Betul. Ini yang biasa dia kerjakan. Dia ingin mengejar segala sesuatu yang bersifat rohani. Dia ingin melihat pekerjaan Allah. Dia ingin melihat ciri khas akan intervensi Allah. Dan dia temukan itu di dalam diri daripada Yesus. Dia berkata, Allah menyertai engkau. Tapi jawaban Yesus, sesuatu hal yang tidak pernah dia duga. Sebab itu langsung menohok pergumulan dia. Yang pertama, Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya percaya Nikodemus saat itu ketika mendengarkan apa yang Yesus katakan, dia terhenyak dan mungkin dia berkata dalam hati, kok dia tahu? Satu bagian yang Nikodemus cari, dia tidak mencari hal yang lain. Di dalam bagian pertama Yesus mengatakan,
kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Padahal sepanjang umurnya dia studi tentang kerajaan Allah. Sepanjang umurnya dia belajar tentang Allah dan pekerjaannya. Itu sebab dia dapat menjawab bahwa dia dapat mengatakan, engkau adalah orang yang disertai Allah dari semua akan mujizat yang engkau lakukan. Dia menjawab semua itu dan betul. Bagaimana seorang profesor dapat menjawab hal yang salah? Walaupun itu bukan sebuah kemutlakan, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu betul. Dikatakan oleh Nikodemus itu betul adanya. Tapi Yesus tidak tertarik kepada semua itu. Yang Yesus tertarik adalah, aku tertarikkan kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu apa? Kamu ingin melihat kerajaan Allah, bukan? Dan Yesus berkata, kalau orang tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah dapat melihat kerajaan Allah. Dimulai dengan sebuah perkataan, truly, truly, I say to you. Sesungguh-sungguhnya. 2 kali mendapatkan penekanan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Yesus mau bilang, Nikodemus, kamu sudah mencapai titik tertinggi yang dimimpikan oleh semua manusia. Tapi kamu belum melihat kerajaan Allah, bukan? Nikodemus pasti tersentak. Kok dia tahu? Ini pergumulanku. Dan langsung Tuhan Yesus berkata kalimat yang Nikodemus pasti sangat mengerti. Dia berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, itu memakai istilah genao anothen. Genao anothen. Genao anothen diterjemahkan sebagai dari atas. Anothen itu adalah dari atas. Lalu kalau genao itu adalah suatu kehidupan yang ditanam dan kamu tidak berbagian sama sekali. Jadi manusia bersifat pasif. Nah, Nikodemus ketika mendengarkan Yesus berkata, kalau kamu tidak genao anothen, tidak dilahirkan dari atas, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini problemnya Tuhan. Ini problemnya. Aku sudah meneliti tentang kerajaan Allah daripada setiap lembaran demi lembaran, gulungan demi gulungan daripada hukum Taurat. Aku mengerti kebenaran daripada hukum Taurat semua itu dan aku tahu dan aku berusaha untuk menjalaninya. Tapi kalau kemudian kau berkata, kau tidak dilahirkan dari atas Tuhan, dari atas, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan hal melihat itu? Nikodemus seperti langsung disodorkan kepada sebuah ketidakmungkinan. Dan memang itu yang Yesus mau sodorkan kepada dia. Kamu pikir dengan semua prestasi yang kamu dapatkan, kamu bisa mendapatkannya itu untuk dirimu sendiri? Tidak. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang akan membawa kamu ke dalam pengalaman kamu melihat. Dia akan mengubah hidup kamu, mengubah hatimu, mengubah dirimu dari orang yang berdosa. Meskipun Nikodemus sangat dikenal sebagai orang dalam tanda kutip suci pada waktu itu, di hadapan Kristus dia seperti orang yang penuh dengan kotoran dan kecemaran. Saudara, dia mungkin sangat rohani terlihat. Dia mungkin sangat pandai diakui. Tapi Yesus berkata, hal masuk kerajaan sorga bukan karena prestasi kerohanianmu, bukan karena pengetahuanmu, bukan karena kebaikanmu. Nikodemus terdiam dan dia mulai menjawab, bagaimana mungkin Tuhan? Saya suka dengan kalimat ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia tidak ofensif menyerang Kristus. Tapi dia hanya melihat sebuah ketidakmungkinan. Kalau Allah tidak intervensi, maka segala sesuatu itu tidak mungkin. Itu sebab dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan, orang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan sekaligus ini menjelaskan tentang yang Nikodemus lihat dan perhatikan sangat-sangat dalam sekali. Sangat dalam.
Dia mengertikah tentang konsep kelahiran kembali? Ya, dia adalah guru besar. Dia tahu. Banyak orang berkata pada waktu Yesus berbicara dengan Nikodemus, Nikodemus tidak mengerti. Saya nggak percaya Nikodemus nggak mengerti. Dia mengerti apa yang Yesus katakan. Hanya saja sekarang dia tidak tahu apakah saya sudah mengalaminya atau belum. Karena itu dia mengejar pengetahuan itu. Dia mengejar pengalaman itu. Aku ingin melihat, aku ingin masuk. Dan Yesus berkata, memang kamu belum pernah melihat dan kamu belum pernah masuk. Itu sebab dia memberikan reaksi, bagaimana mungkin Tuhan, aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku dan aku keluar kembali. Bagaimana mungkin? Saudara, sampai di sini maka kita akan melihat untuk urusan masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah bukan urusan daripada kita. Untuk urusan melihat kerajaan Allah itu bukan urusan daripada kita. Kita pikir dengan sederetan pengetahuan akan doa, sederetan pengetahuan akan isi Alkitab, sederetan pengetahuan akan pengalaman hidup Kristen, maka itu cukup membawa kita untuk melihat dan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak sama sekali. Semua itu seperti dikesampingkan oleh Kristus. Siapa yang dapat meragukan CV-nya daripada Nikodemus? Itu waktu dia meninggal mungkin CV-nya dibacakan 2 hari 2 malam. Sedemikian panjangnya. Siapa yang dapat meragukannya? Tapi semua itu seakan-akan dibuang oleh Tuhan Yesus yang berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak bekerja dan mengubah hatimu yang keras, kamu tidak dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Orang ini sangat mengerti yang Yesus ajarkan. Referensi terdekat daripada pengajaran ini ada dalam Yehezkiel pasal 36. Saya percaya Nikodemus tahu itu. Dan bagian itu dibilang tentang sebuah pertobatan. Bahwa ketika Israel pulang, dibawa pulang oleh Allah kembali ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji, aku akan mengubah hatimu yang keras. Aku akan memberikan hati yang taat, yang mengasihi daripada Tuhan. Nikodemus sangat tahu, sangat mengerti. Dan dia belum mengalaminya. Saudara, jikalau engkau memikirkan hidup rohanimu tidak seserius dan tidak sengotot seperti yang dilakukan oleh Nikodemus, maka mungkin sekali engkau sedang mengabaikan hal melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dunia akan selalu mengatakan, sudahlah, nggak usah terlalu sibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat imajiner seperti itu. Hal-hal yang bersifat dalam dunia antah berantah seperti itu. Sudahlah, nggak usah kita menaruh perhatian kepada pengetahuan seperti itu. Sudahlah, hidupilah dirimu sendiri dengan segala kesusahannya. Kita pikir ini sebuah nasihat yang bijaksana, tapi ini bukan sebuah nasihat yang sangat bodoh sekali. Bukankah dalam kitab Injil satu kali Tuhan Yesus memberikan cerita tentang seorang yang berkata, baiklah sekarang kita hidup, kita berfoya-foya, kita makan, kita minum dan menghabiskan seluruh semua hidup kita dan habis itu kita mati dan selesai. Apakah demikian? Itu adalah tindakan sangat bodoh sekali. Sebab engkau tidak melihat bahwa ada Allah. Saudara, kita seharusnya ketika membaca cerita atau membaca kisah yang dituliskan oleh Yohanes tentang Nikodemus ini, kita begitu menjadi orang yang harus memikirkan dengan serius akan hidup kita. Pengetahuan kita sejak kita masih kecil tentang sekolah minggu itu sama juga dengan pengetahuan yang Nikodemus alami semenjak dia masih kecil. Dia belajar Taurat. Dia menjadi anak Taurat, anak bar mitzvah 12 tahun. Dia belajar dari guru Taurat. Lalu kemudian sampai pengakuan yang diberikan oleh semua kolehanya, dia menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi itu tidak cukup. Semenjak masih kecil, masih remaja, pemuda, sampai dewasa, bahkan sampai setua Nikodemus. Pemimpin besar itu. Kalau Allah tidak membangkitkan keinginan di dalam hati dan mencondongkan hatinya kepadanya, Nikodemus tidak akan pernah berpikir, orang ini pasti dari Allah. Aku ingin berjumpa dengan dia. Aku ingin bertukar pikiran dengan dia. Aku ingin bertanya,
apa artinya melihat kerajaan Allah dan apa artinya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi sebelum itu diucapkan oleh mulutnya, Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, jangan harap kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, jangan harap kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus mendengarnya dan dia tidak menolaknya. Dia mengetahui ada satu hal yang kurang dalam kehidupannya. Nikodemus adalah orang berdosa yang mencoba mengatasi keberdosaannya. Kita adalah orang berdosa yang berharap, dan saya berharap kita tidak membiarkan diri bermain-main dan menikmati kehidupan dosanya. Kita ada orang yang tiap kali akan selalu melihat hidup dosa kita, bukan? Kita setiap hari kita melihat pelanggaran-pelanggaran kita. Apakah engkau seserius dan sengotot seperti Nikodemus memikirkan hidup rohaninya? Untuk orang seperti Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat kecuali roh Tuhan masuk mengubah hidupmu, mengubah hati yang keras, memberikan hati yang lembut, yang mencintai Tuhan, yang menginginkan ketaatan Tuhan. Maka kalau tidak, kita sudah dipastikan tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh, menakutkannya situasi itu. Sangat menakutkan. Nikodemus ketakutan. Nikodemus takut, sebab itu dia mencari Yesus. Nikodemus khawatir, karena itu dia mencari Yesus. Nikodemus ingin mendapatkan jawaban, karena itu dia mencari Kristus. Dan malam hari itu dia melihat pengajaran besar yang mengubah hidupnya. Kenapa saya berkata dia mengubah hidupnya? Karena pada akhirnya, setelah peristiwa ini tidak dicatat lagi apa yang Nikodemus lakukan. Tapi dalam beberapa peristiwa berikutnya, Nikodemus adalah salah satu orang yang berani berdiri membela Yesus di depan mahkamah Sanhedrin. Dan itu membuat semua teman-temannya heran. Kita semua mencoba melawan Kristus, tapi kamu sendiri membela dia. Kamu siapa? Dan kemudian pada waktu kali terakhir, pada waktu Yesus disalib, dialah orang yang hadir di kayu salib itu. Ada sebuah perubahan yang sudah Roh Kudus berikan kepada hidupnya dia. Saudara-saudara, jikalau engkau merasa tidak seperti Nikodemus dalam kehidupan imanmu saat ini, jikalau engkau merasa, aku ingin sekali melihat dan aku ingin sekali masuk ke dalam kerajaan Allah setelah engkau mendengarkan khotbah ini sampai dengan saat ini, titik ini, dan engkau ingin berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Nikodemus mengantisipasinya atau menjawabnya dengan berkata, mana mungkin. Memang tidak mungkin itu dari diri kita sendiri. Tapi ini adalah pekerjaan daripada Allah. Jikalau engkau berkata, bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupanku saat ini? Saya ingin berhenti sejenak di dalam khotbah ini dan ingin bertanya kepada saudara, maukah engkau hari ini berdoa bersama dengan saya, mengatakan, Tuhan, aku ingin punya pengalaman seperti yang dialami Nikodemus, melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku sangat ingin, Tuhan, sebab tanpa pekerjaan Tuhan yang membawa aku ke tempat itu, maka aku akan tetap berdiri di depan pintu sorga saja. Aku tidak bisa masuk. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus melalui pekerjaan Roh Kuduslah yang diizinkan masuk ke dalamnya. Maukah engkau datang kepada Tuhan di dalam doa bersama dengan saya hari ini sebelum kita melanjutkan poin-poin khotbah yang lain? Kita berdoa, minta Tuhan ampuni kita. Minta Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan minta Tuhan membasuh semua dosa-dosa kita. Maukah engkau? Maukah saudara? Kita tunduk kepala. Saudara boleh mengulangi doa saya. Jadikan itu doamu. Doalah seperti demikian. Bapa di sorga, saya sudah mendengar cerita tentang Nikodemus, tentang Tuhan Yesus mengasihi dia dan memberikan kesempatan baginya untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ingin seperti Nikodemus. Saya mungkin tidak seperti dia di dalam
prestasi pengetahuan agama, dalam prestasi hidup, dia terlalu tinggi. Tapi saya sama dengan dia, orang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu saya minta Tuhan, ampuni saya. Basuhlah dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadikan saya orang yang bergembira karena dosa-dosanya diampuni di atas kayu salib. Pimpinlah hidup saya mengasihi Tuhan sepanjang umur saya. Membiarkan Tuhan menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dengar doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Pada waktu kita berdoa ada kalimat seperti itu, maka Tuhan mendengar dan dia menjawabnya. Ini hal yang pertama, lahir baru. Lahir baru itu seperti sebuah password di dalam komputer. Engkau punya komputer begitu canggih, engkau punya banyak program yang begitu canggih di dalamnya, tapi password tertera ketika engkau menyalakan komputer itu. Komputer meminta silakan masukkan password. Passwordmu salah, semua program itu tidak bisa engkau nikmati. Passwordmu benar, maka komputer akan berkata, welcome, please, what do you want me to do? Maka demikian juga adalah kehidupan rohani. Kelahiran baru itu seperti sebuah password. Engkau mengalami kehidupan rohani melalui kelahiran kembali, maka engkau akan menikmati semua berkat-berkat Allah di dalamnya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Yohanes berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Inilah tindakan berikut daripada hidup Kristen. Percaya itu mengikuti kelahiran kembali. Lahir baru nomor satu, baru seseorang bisa percaya. Tidak bisa dibalik. Karena sebelum kita dilahir barukan oleh Tuhan, kita adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Itu sebab Tuhan melahir barukan kita ke dalam keluarganya, ke dalam kerajaannya, baru kemudian kita bisa menjadi percaya. Saudara, tanpa kelahiran kembali tidak ada orang yang disebut orang percaya. Dan Alkitab berkata orang percaya itu adalah orang yang akan mengalahkan dunia. Ya, orang yang akan mengalahkan dunia. Dunia dengan seluruh sistem berdosanya akan menjadi sesuatu hal yang prioritas kesekian dalam kehidupan kita. Tidak menjadi hal yang utama lagi. Nah saudara, dunia tidak lagi menjadi daya tarik utama. Dunia tidak lagi menjadi pengejaran utama. Bukan berarti kemudian kita mengabaikannya. Tuhan menciptakan dunia untuk kita nikmati. Tuhan menciptakan dunia untuk memelihara kita. Tapi kita harus melihatnya dengan kacamata kerajaan Allah. Baru kita dapat menikmatinya dengan benar. Kalau tidak, kita akan memanipulasinya dan menjadikannya berdosa. Nah saudara, Yohanes berkata, orang percaya adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kenapa sudah penekanan ini muncul di sini? Ini yang boleh dibilang saya mengatakan Yohanes melihat perjanjian lama dan perjanjian baru digabung menjadi satu kalimat. Yesus adalah Kristus. Ya, ide tentang Kristus adalah ide dalam perjanjian lama yang diurapi. Mesias itu. Sementara Yesus adalah penggenapan daripada nubuatan tersebut. Sehingga pada waktu Yohanes berkata, orang percaya adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu adalah keseluruhan daripada pewahyuan daripada Allah. Orang percaya adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada seluruh pewahyuan daripada Allah. Dari PL menuju kepada PB. Ini yang mau dia katakan. Dan itulah yang Yesus bilang, kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah dimaksud itu apa? Ini bukan kerajaan secara fisik, tapi Yesus sedang berkata tentang kamu tidak dapat mengerti dan mengenal siapa aku. Sebab aku adalah manifestasi daripada kerajaan Allah itu. Kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu tidak dapat menikmati hidup dan tinggal di dalam aku.
Yohanes 15 yang diutarakannya oleh dia. Berarti kalau orang tidak percaya kepada Yesus, walaupun dia mulut berbusa-busa berkata aku percaya kepada Yesus, tapi dia tidak pernah mengalami kelahiran kembali, dia tetap orang di luar. Dia tetap orang outsider, stranger. Dia bukan milik Tuhan, sebab dia tidak pernah berada di dalam Kristus. Ini pengajaran yang besar sekali, yang Paulus menangkapnya. Dan Paulus sangat terpesona dengan ide di dalam Kristus. Sehingga dalam surat-suratnya Paulus selalu mengulangi di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Untuk menjelaskan perbedaan orang tidak percaya dan orang percaya. Orang percaya adalah dia yang melihat kerajaan Allah yang dimanifestasikan dalam diri Kristus. Dia masuk ke dalam kerajaan Allah yang dimengerti sebagai aku tinggal bersama dan di dalam dengan Kristus. Ini kriteria penting sekali. Di luar Kristus yang sedemikian, itu bukan Kristus. Paulus berkata, ada orang yang mengkhotbahkan Yesus yang lain, terkutuklah dia. Dan orang berdosa akan berkata, siapa takut? Siapa takut? Dosa sekarang menunjukkan diri sebagai sesuatu hal yang vulgar, berani muncul. Dan beberapa waktu terakhir saudara lihat banyak beredar di media sosial, pembukaan daripada Olimpiade Paris, gambar tentang Lord Supper dilecehkan dengan munculkan banyak orang-orang LGBT di situ. Saudara melihat foto itu? Dosa akan sangat vulgar, makin lama makin berani. Dan itu bukan suatu hal yang baru oleh karena orang di sepanjang sejarah itu akan bereaksi negatif terhadap Kristus dengan beragam pendapat. Sebuah buku berjudul Jesus, Alive. Judulnya menarik sekali bukan? Yesus, sebuah kehidupan. Tapi isinya adalah penulisnya mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki tingkat moralitas yang begitu tinggi. Ia baik dan memiliki kepedulian sosial yang begitu besar. Seorang guru dengan tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan yang tinggi. Tapi ia bukan Allah. Orang terganggu, sangat terganggu kalau melihat Yesus adalah Allah. Karena itu banyak buku-buku yang beredar sana dan terpampang dengan ciamik di rak-rak buku di toko-toko buku rohani. Yang judulnya adalah di mana Yesus sebelum usia 12 tahun, di mana Yesus sebelum usia 30 tahun. Itu seakan-akan mengatakan bahwa aku tahu, aku mengerti. Alkitab tidak mengatakannya. Alkitab menyembunyikan fase itu, tapi orang ini mengerti. Ini gnostik, model baru. Ini yang dialami oleh Yohanes di dalam gereja Efesus. Mereka mengatakan, aku tahu siapa Yesus. Siapa dia? Aku bisa mengemukakan pengetahuan yang kamu tidak tahu, bukan? Bahkan, dalam buku itu berkata, kamu tahu nggak? Yesus itu bahkan tidak menduga sama sekali, dan bahkan dia merasa ngeri. Jikalau kemudian ada orang-orang yang menjadikan dia sebagai Allah, mendirikan gereja dan menyembahnya. Saudara boleh browsing nanti. Judul bukunya Jesus, Alive. Di situ saudara menemukan siapa penulisnya. Ada yang berkata, dia hanya manusia biasa. Dia menikahi Maria Magdalena, kemudian dia bercerai. Ia meninggal beberapa saat sebelum tahun 64. Sebelum Masehi. Sesudah Masehi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mirip seperti demikian. Orang berdosa sangat terganggu kepada Kristus. Terganggu apa? Karena untuk masuk dan melihat kerajaan Allah, itu bukan urusanmu. Itu urusan dia. Yohanes mungkin salah satu pengalaman yang dia ingat adalah dia mengingat Yesus pernah berkata pada waktu bersama dengan murid-muridnya. Sebuah pertanyaan penting, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Hari itu para murid menjawab dengan menyebutkan opini yang beredar di masyarakat. Ada yang berkata, engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, engkau Elia atau nabi yang lain. Dan disoroti hanya dua yang jelas, Yohanes
atau Elia? Kenapa dua sosok ini dimunculkan? Karena Yesus tidak seperti dua sosok ini. Yohanes berdiri dengan lantang dan kemudian berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Langsung kemudian menghardik banyak orang, lalu kemudian berani untuk melawan daripada pembesar. Kenapa Yesus tidak seheroik itu? Lalu kemudian kenapa tidak seperti Elia yang ketika berhadapan dengan para nabi Baal, dia berdoa dan kemudian api turun dari langit dan kemudian boom, habis, selesai sudah semuanya. Oh, alangkah Yesus seperti demikian. Wah, lain cerita. Tapi dia kok seperti orang yang tidak berdaya, mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku. Kok katanya dia adalah Mesias yang akan membebaskan kita, tapi ternyata dia sepertinya terikat dan berada di bawah otoritas daripada pemerintah. Apa yang dapat kami gantungkan harapan kami kepadanya? Pupus sudah semua ide tentang Mesias yang begitu hebat. Dan dia berkata bahwa dia adalah Mesias. Kami tidak menemukan tanda-tanda itu. Opini yang beredar dari masyarakat dengan begitu hebat. Para murid menangkap berita itu dan menyampaikan kepada Yesus. Seakan-akan inilah momennya. Mumpung guru bertanya dan kami kemukakan. Tapi mungkin sekali apa yang kami lihat itu mengganggu pikiran kami. Betulkah dia seperti Yohanes Pembaptis? Betulkah dia adalah Mesias seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia? Sangat mungkin hal itu mengganggu pikiran para murid. Kenapa Yesus tidak tampil seperti sosok-sosok seperti ini? Opini yang berada di masyarakat. Saudara dan saya sangat terpengaruh dengan opini yang berada di masyarakat tentang siapakah Yesus di dalam pikiran kita. Kita ingin Yesus itu seperti seorang yang datang, kemudian kalau kita berdoa, langsung doa itu dijawab dan kemudian semua kesusahan kita akan tercabut daripadanya. Kita ingin sekali seperti itu, dan kalau demikian maka baru ciami, baru hero. Aku tahu Yesus memang sudah demikian, dia berkuasa. Tapi kalau aku berdoa dan ternyata segala sesuatu seakan-akan tidak terjawab dari sorga dan segala kondisi malah getting worse, apa yang aku bisa harapkan lagi kalau begitu? Yohanes pasti adalah orang yang bersama dengan semua murid yang lain mendengarkan jawaban daripada Petrus. Yesus berkata, baik, kamu sudah mendengar opini daripada masyarakat, sekarang saya tanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab, berbahagialah engkau Petrus. Engkau tidak akan pernah mungkin memiliki jawaban seperti ini kalau tidak dikaruniakan dari atas. Pengakuan Yesus adalah Allah. Bukan karena dia bisa melakukan mujizat. Bukan karena dia bisa melakukan banyak perbuatan ajaib tanpa membawa orang percaya kepada dia. Itu bukan Yesus Alkitab. Yesus Alkitab adalah, kamu percaya kepadaku? Menurut kamu, siapakah aku? Kamu percaya kepadaku? Orang-orang sepanjang abad dan tempat akan selalu mencari alasan untuk tidak percaya. Tapi anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, selalu mencari alasan bagaimana untuk bisa percaya. Ini dua bedanya. Langsung menjadi beda. Kamu itu gandum atau lalang. Lalang selalu akan mencari alasan untuk tidak percaya. Menggerogoti, merusak, membuat bias antara gandum dirinya dengan gandum. Tapi orang percaya selalu cari alasan untuk bagaimana aku bisa percaya. Bukan sedikit mengalami kesulitan karena iman kepada Kristus langsung kemudian mencari alasan untuk tidak percaya. Itu bukan maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah kamu cari alasan untuk bisa tetap percaya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah
mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat Yohanes mengatakan kita mengasihi Allah dan karena itu kita tahu kita mengasihi Allah karena kita mengasihi sesama kita. Itu dalam pasal-pasal sebelumnya. Tapi di sini Yohanes berkata kita mengasihi sesama itu membuktikan kita mengasihi Allah. Seperti ada persimpangan, ada sebuah pikiran yang terbalik. Pertama, kamu mengasihi Allah, buktinya bagaimana? Kamu mengasihi sesama. Tapi sekarang dia bilang, kamu mengasihi sesama, tanda kamu mengasihi Allah. Maksudnya bagaimana? Ini adalah saling melengkapi, saling menutupi, dan ini saling melengkapi. Ini tanda bahwa kamu adalah orang percaya. Orang percaya adalah orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah buktinya adalah kamu mengasihi sesama. Sekarang, kenapa mengasihi sesama dulu, baru kemudian bukti mengasihi Allah? Karena problem yang terjadi di dalam jemaat ini. Problem ini ada problem setelah terbentuk dua kubu yang besar sekali di dalam gereja. Yang satu berkata Yesus bukan Allah. Dia punya tubuh tapi bukan tubuh sejati. Ya hanya tubuh bayang-bayang saja. Yang satu berkata enggak, dia tubuh sejati. Tapi yang banyak bingung adalah yang sejati bukan? Itu sebab surat ini ditulis untuk menguatkan yang sejati. Untuk hanya mau menunjukkan sih sebenarnya. Jika tidak ada kekuatan daripada Allah, kita akan mudah untuk hanyut kok. Kita adalah orang yang terus-menerus berkata, Tuhan tolong saya takut, saya lemah. Itu sebab surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya dan kemudian memberikan pengertian untuk menghardik orang-orang yang tidak percaya. Ya dua kubu ini terbentuk dan bisa saja dua kubu ini adalah saling melawan satu dengan yang lain. Ada kepahitan, permusuhan, kebencian, perpecahan, dan ada banyak lagi emosi yang tersalurkan untuk mengurusi semua situasi tetek bengek seperti ini sehingga akibatnya mungkin gereja kemudian mulai kehilangan fokus, mulai kehilangan arah, akhirnya sibuk mengurusi emosi-emosi sesaat seperti ini sehingga gereja melupakan tugas dan panggilannya. Itu sebab Yohanes berkata, kalau kamu mengatakan kamu orang percaya, kamu mengasihi sesamamu, baru itu bukti bahwa kamu adalah orang yang mengasihi Allah. Tapi bagaimana saya bisa mengasihi orang yang sudah jahat kepada saya? Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Yohanes pasti mengingat juga peristiwa terakhir ketika Yesus pada malam terakhir dia mau diserahkan dia di ruang atas itu. Setelah perjamuan terakhir Yesus memberikan sebuah perintah. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Sesama di antara orang percaya. Saya bisa bayangkan, kondisi gereja, ada kubu-kubu yang terjadi, masing-masing mengatakan aku yang paling benar, kamu yang enggak benar, kamu yang salah atau kamu apa. Itu akan membangkitkan perseteruan yang tidak pernah habis-habisnya. Saya ketika membaca kamu harus saling mengasihi, sebenarnya kita merasa susah kok. Kita susah untuk mengasihi. Apalagi kalau seseorang sudah pernah menolehkan sebuah noktah hitam dalam hidup kita. Kita akan ingat baik-baik. Satu kali seorang menyakiti hati saya. Pada waktu saya masih STT waktu itu. Dia menyakiti hati saya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Sampai satu kali saya masih ingat dengan jelas. Kenapa? Ini adalah catatan kelam. Saya kalau mengingatnya saya malu sendiri. Seorang perempuan lagi duduk di teras, di kursi itu, saya melihat dia langsung, darah saya langsung mendidih, naik ke atas. Saya datang dekat dia, saya bilang kepada dia, kamu ya, sambil menunjuk, kamu ya, dengan pandangan mata tajam, muka serius. Kamu harus tahu, saya dapat menggunakan kata-kata
memakai kata-kata yang membuat kamu sakit hati dan kamu ingat sepanjang umurmu. Tinggalin. Saya dapat mengucapkan kata-kata yang membuat kamu sakit hati dan kamu ingat sepanjang umurmu. Saya mengatakan itu kepada adik kelas. How come? Bagaimana saya bisa belajar untuk mengasihi? Itu susah. Kalau Tuhan tidak tolong, nggak mungkin. Yang terjadi adalah kebencian demi kebencian dan makin lama makin benci. Saudara-saudara, inilah kesusahan besar. Tuhan Yesus tidak mengkoreksi perintahnya. Dia berkata kepada semua murid, inilah perintahku, kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan sekarang Yohanes mengatakan kepada jemaat yang begitu besar, saling mengasihi. Dengan demikian, engkau tahu bahwa engkau adalah orang percaya di dalam Kristus. Ini yang ketiga. Keempat, tanda keempat bahwa dia adalah orang yang dekat atau orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu adalah hidup di dalam ketaatan kepada perintah Allah. Dan kita akan tertegun ketika melihat kalimat yang Yohanes bilang, perintah-perintahnya itu tidak berat. Oh, saya pertama kali baca kalimat ini dengan sungguh-sungguh, saya bilang, Yohanes, ngomong apa sih? Yohanes, kalau perlu, saya bilang begini, kasih footnote. Menurut perintahnya kasih footnote. Footnote tulisannya adalah tergantung situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Logis nggak? Logis. Kok kamu berani ngomong perintah-perintahnya tidak berat? Aduh, ini mungkin dulu problemnya nggak sama, kesulitannya dengan dunia saat ini dan di sini. Tadi saya bilang tip X. Saudara masih tahu tip X? Sekarang sudah hampir nggak pernah dengar istilah tip X. Dulu saya bilang tip X, saya bilang enggak juga, nggak boleh tip X. Kasih footnote aja. Perintah-perintah itu tidak berat. Saya tanya, apakah Tuhan salah? Enggak. Kalau begitu, siapa yang harus menyesuaikan? Kita yang harus menyesuaikan. Kita menyesuaikan. Perintah-perintah itu tidak berat. Jangan menjadi orang Kristen yang sedikit-sedikit mencurigai Allah. Dengan mengatakan Allah membebani aku dengan perintah yang tidak mungkin aku lakukan, mustahil. Jangan belum apa-apa sudah meragukan pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan belum apa-apa sudah patah arang dan berkata tidak mungkin. Saudara tidak akan menemukan kelimpahan hidup di dalam Kristus jika memulai dengan cara seperti ini. Belum apa-apa sudah marah, belum apa-apa sudah mengatakan tidak mungkin. Persis dengan Nikodemus. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya tidak berarti sedang melecehkan Nikodemus, karena itu adalah gambaran daripada kita sekalian kok. Kita suka dengan istilah bagaimana mungkin. Gak mungkin. Intinya adalah mau bilang, aku nggak mau percaya. Kalau engkau tidak mau percaya, engkau tidak akan pernah taat. Saudara, inilah kondisi kita sebelum percaya. Kita pasti tidak akan pernah memikirkan untuk taat. Tapi berbeda ketika engkau dilahirkan kembali, engkau memiliki sebuah hubungan yang baru dengan Allah. Ia menarik hatimu, ia mencondongkan hatimu kepadanya, dan ia memberikan cinta. Itu yang Yehezkiel bilang, aku akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru akan kuberikan kepadamu dan kamu akan taat kepada perintah-perintahku. Hukum-hukum Allah dimulailah dengan cinta. Maka engkau akan melihatnya dengan sebuah sikap, tidak berat kok, tidak berat. William Barclay, salah seorang pentafsir itu, dia di dalam buku tafsirannya tentang 1 Yohanes dia memiliki cerita tentang seorang anak laki-laki yang berangkat ke sekolah dan pulang diperhatikan menggendong adiknya di punggung. Mungkin adiknya mengalami keterbatasan fisik. Terus tiap kali pergi gendong, pulang gendong, pergi gendong, pulang gendong, terus menerus. Dan ia berkata kepada anak ini,
Kamu menggendong dia setiap hari? Iya, aku menggendongnya. Loh, kenapa kamu menggendongnya? Karena dia tidak bisa berjalan. Kamu enggak merasa berat akan beban itu di belakang kamu? Anak ini melihat dan berkata, dia bukan beban, dia saudaraku. Dia bukan beban, dia saudaraku. Ini gambaran ketaatan seorang anak Tuhan. Taat kepada perintah Allah bukan sesuatu yang menjadi beban. Doa minta Tuhan, tolong kamu punya perspektif melihat kerajaan Allah seperti ini. Bukan beban. Kristus itu bukan beban bagimu. Bukan beban. Kristus adalah yang mengasihimu. Buatlah engkau berdoa, Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Seperti pemazmur, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Dan Tuhan akan berkenan memberkatimu. Ini yang keempat. Kelima dan yang terakhir. Kita berkata semua yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kamu percaya itu? Kamu percaya bahwa iman kita itu mengalahkan dunia? Kamu percaya itu? Tuhan melalui Yohanes bilang, bukan kepintaran kamu, bukan derajat daripada pendidikanmu, bukan status sosial dan kebijaksanaanmu yang dapat mengalahkan dunia. Semua itu bisa menjadi ajang permainan daripada dunia yang berdosa ini. Tuhan Yesus melalui Yohanes bilang, yang mengalahkan dunia adalah imanmu. Tapi langsung ada sebuah kategori, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Coba saudara perhatikan ayat yang kelima. Siapa yang dapat mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Spesifik arah. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang, hidup Kristen itu adalah sebuah kemenangan. Dalam bahasa yang Yohanes catat di dalam pasal yang ke-10 ayat 10 dalam kitab Injil, itu adalah hidup yang berkelimpahan. Yohanes menerjemahkan sebagai hidup yang berkemenangan. Berkelimpahan dan berkemenangan itu bisa boleh dibilang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan hidup itu adalah hidup yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia itu berarti aku mengalahkan semua daya tarik daripada dunia yang membawa aku untuk hidup berdosa. Aku mengalahkan semua daya tarik dan keinginan untuk berdosa. Aku mengalahkan godaan itu. Aku mengalahkan kegagalan-kegagalanku. Aku mengalahkan akan setan yang setiap kali menghembuskan bagiku untuk berkata, sudahlah gak usah percaya kepada dia. Aku mengalahkannya. Apakah engkau memiliki masalah dalam setiap aspek ini? Engkau datang ke gereja dengan sebuah pergumulan berat dengan diri sendiri karena godaan untuk berdosa, bertindak tanpa melibatkan iman dan tidak perlu bersikap dan bertindak secara Kristen? Apakah itu dirimu? Jika engkau tetap bersikukuh terhadap sikap seperti ini dan mengabaikan pertolongan Allah, maka dengarlah, engkau akan menjadi makanan empuk daripada iblis dan seluruh sistemnya yang berdosa itu. Kalau saya boleh usulkan, cari tahu penyebab masalahnya. Secara khusus, pertanyaan, dengan siapa engkau bergaul? Engkau pikir gak apa-apa? Enggak. Dengan siapa engkau bergaul, itu adalah pemilihanmu. Engkau menganggap dia penting, maka engkau bergaul dengan dia. Engkau cari sahabat, pertanyaannya siapa dia? Saya bukan berarti mau melecehkan seorang pribadi, tapi saya tanya siapa dia? Engkau mengatakan dia menjadi sahabatmu, maka engkau memberikan tempat yang besar akan cara hidupnya, prinsip hidupnya, model hidupnya, mempengaruhi hidupmu. Apakah berarti saya tidak boleh mempunyai teman-teman seperti demikian? Saya tidak mengatakan tidak. Tapi pertanyaan, dengan siapa engkau bergaul? Ada sebuah batasan yang engkau harus tetapkan. Ini bukan sekedar sebuah omong kosong dan mencari-cari alasan. Sebab Alkitab berkata,
pergaulan yang buruk akan merusak sebuah kebiasaan yang baik, bukan? Terlalu banyak aturan, hati-hati dengan kalimat itu. Itu yang iblis suka dengar. Hati-hati dengan kalimat-kalimat. Sudahlah, enggak usah terlalu sibukkan diri dengan hal seperti itu, terlalu banyak aturan. Enggak. Itu adalah standar hidup. Yohanes berkata, saling mengasihi antar sesama. Engkau pikir orang tidak percaya mengasihimu sungguh-sungguh? No. Ada timbal balik yang dia harapkan. Ada sesuatu yang dia ingin capai. Saling mengasihi itu hanya ada dalam kekristenan yang sungguh. Sama seperti Kristus sudah mengasihi. Istilah kasih sebenarnya adalah domainnya orang Kristen. Di luar Kristen mencoba untuk mengambil kebenaran ini, menerapkannya. Tapi buang Yesusnya. Itu tidak akan pernah terjadi. Saudara Yohanes bilang, hiduplah dalam kemenangan. Kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu pada waktu kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita percaya bahwa selalu akan ada pertolongan daripada Tuhan. Dia akan intervensi. Dia akan membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan untuk semua kemungkinan yang terjadi. Kenapa saya menutupi dengan kalimat seperti ini? Sebab sebelumnya ada sebuah perkataan daripada Nikodemus. Tidak mungkin. Ditutup dengan mungkin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, kriteria orang percaya pertama, lahir dari Allah. Kedua, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketiga, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Keempat, taat kepada perintahnya. Ketiga, hidup di dalam kemenangan. Karena kuasa daripada Tuhan menyertai. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak Roni Simatupang akan menutup firman Tuhan di dalam doa. Melahirkan kami kembali, dan hal itu adalah mustahil jikalau bukan karena anugerah dari Allah. Kami sungguh bersyukur, kami sudah dilahirkan dari atas, kami sudah menjadi anak-anak-Mu, dan kiranya Tuhan di dalam hidup kami boleh menjadi pelaku firman, menyatakan cinta kasih Tuhan dengan mengasihi sesama sebagai tanda kami mengasihi Allah. Dan biarlah Tuhan terus pimpin kami di dalam menghadapi segala perjuangan hidup. Melalui iman yang sudah Tuhan berikan, kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Dan Tuhan terus kiranya menyempurnakan kami, untuk kami boleh menjadi semakin mirip dengan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memimpin perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, sampai kami boleh menggenapkan seluruh rencana Tuhan di dalam hidup dan melalui diri kami. Kami naikkan kembali pujian syukur hanya kepadamu saja, Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.